Kisah sedih seorang gadis yang ditinggalkan pria yang sangat disayangi. Meskipun bergelimang harta, namun gadis ini tak pernah hidup bahagia. Sebuah pertemuan tak sengaja dengan seorang pemuda di rumah sakit membuatnya tersadar jika dirinya harus menghargai nyawanya sendiri. Ia pun terheran dengan sosok pemuda yang tiba-tiba menghampiri dan menyelamatkan kehidupannya. Setelah kejadian itu, Bora pun diizinkan pulang. Ia sengaja berbelanja di sebuah mal milik keluarga untuk berfoya-foya. Dengan teganya, ia berbuat kasar kepada seorang pelayan yang ingin membantunya mencoba sepatu mahal. Bora berteriak hingga muncul seorang pria yang bernama Taewong yang datang membela sahabatnya. Namun perlakuan Bora justru semakin kasar. Ia memaki pelayan tersebut dan membuat keributan. Bora menemui Taewong dan memperingatkannya agar tak perlu ikut campur dengan urusannya. Seketika, Taewong teringat jika gadis yang ada di hadapannya adalah seorang pasien di rumah sakit yang sebelumnya hendak bundir. Bora pun merasa pernah melihat Taewong sebelumnya, namun ia mengabaikannya. Pada akhirnya, pelayan berlutut kepada Bora untuk meminta maaf karena ia takut kehilangan pekerjaan. Namun Bora justru menolak permintaan maaf, seolah ia tak peduli dengan urusan orang rendahan. Tak disangka, keesokan harinya Chun-sik justru dipecat. Taewong awalnya mengira jika semua itu karena dirinya. Namun Chun-sik menjelaskan bahwa sudah banyak orang yang dipecat karena ulah gadis itu. Taewong tak peduli dengan semua yang terjadi dan ingin membantu Chun-sik untuk mendapatkan kembali pekerjaannya. Ia bahkan langsung datang ke rumah Bora. Saat itu, Bora baru saja bertengkar dengan ayahnya. Ia sedang bersiap-siap untuk diam-diam kabur dari rumah. Kebetulan, ia bertemu dengan Taewong yang datang mencarinya. Tanpa memberi Taewong kesempatan berbicara, Bora langsung bertanya apakah ia bisa mengemudi. Begitu Taewong menjawab bisa, Bora langsung menyodorkan satu gantungan kunci mobil dan berkata, jika ada hal yang penting, bicaralah di dalam mobil. Setelah itu, ia mendorong Taewong ke kursi pengemudi. Saat satpam mengejar keluar, mobil pun sudah melaju kencang. Taewong mulai membela Chun-sik dan mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahannya. Ia memohon agar Bora mengembalikan pekerjaan Chun-sik, namun Bora sama sekali tak peduli dan bersikap acuh terhadap Taewong. Hal ini membuat Taewong sangat marah. Ia pun segera menghentikan mobil di pinggir jalan dan menganggap bahwa Bora hanya mempermainkannya. Melihat hal itu, Bora dengan angkuh berkata bahwa jika Taewong bisa mengantarnya ke tempat tujuan, maka ia akan memulihkan pekerjaan Chun-sik. Setelah keduanya sampai di klub malam, Bora langsung meninggalkan Taewong. Hal itu pun membuat pria itu sangat marah dan memaksa Bora menelpon bagian HRD perusahaan. Padahal sebenarnya, Bora hanya ingin mempermainkan Taewong. Ia sama sekali tak berniat membantunya. Saat Taewong hendak mengejar Bora, ia malah dihadang oleh satpam. Taewong ditahan di pintu karena bukan anggota klub sehingga ia tak boleh masuk. Sementara itu, Bora sedang menari ketika seorang pemuda playboy datang mengajaknya berkenalan. Bora tak suka dan langsung menjauh, namun pria itu tak mau menyerah, bahkan semakin tertarik karena sikap angkuh Bora. Pria itu pun mulai bertingkah berlebihan terhadap Bora, dan karena kesal dengan tingkahnya itu, Bora langsung menyiramkan minuman ke wajah si pria. Si pemuda playboy hendak memukul Bora, namun beruntungnya berhasil ditahan oleh teman-temannya. Mereka bahkan meminta maaf kepada Bora dalam bahasa Inggris, namun Bora tak mengerti mereka sedang berbicara apa. Saat itu, mereka menyelipkan hinaan dalam ucapannya yang membuat Bora semakin marah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Tepat di saat itu juga, Taewong diam-diam menyelinap masuk dan muncul. Belum sempat rombongan itu bereaksi, Taewong sudah menarik Bora pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Bora masih tak mau pulang, namun Taewong menganggap Bora tak bisa dipercaya dan ingin langsung menemui ayahnya untuk mengajaknya berbicara. Saat keduanya masih berdebat, keduanya dihentikan polisi untuk pemeriksaan. Polisi berkata bahwa mobil yang mereka kendarai adalah mobil curian.
Ia pun meminta mereka untuk ikut ke kantor polisi demi membantu penyelidikan. Di kantor polisi, Bora tak punya pilihan selain menelpon ayahnya. Ia berharap sang ayah mau menarik laporan, namun ayah Bora menolak dan menyuruhnya untuk mencari jalan keluar sendiri. Taiwong yang sial harus ikut terjebak bersama si gadis keras kepala ini. Meskipun Taiwong sempat mengeluh kepada Bora, namun ia bisa merasakan kesepian dan luka batin dalam hati gadis itu. 미안해서 어쩌냐? 나 쇼한 건데. Di lain sisi, ayah Bora didesak oleh pengurus rumah tangga dan pada akhirnya ia setuju untuk meminta kantor polisi membebaskan putrinya. Setelah keduanya keluar dari kantor polisi, Taiwong yang berhati baik menawarkan diri untuk mengantar Bora. Namun gadis yang keras kepala itu justru menyindir Taiwong sembari bertanya apakah ia sedang berhalusinasi. Karena sampai kapanpun, Bora tak akan pernah mau berdekatan dengan pria yang tak jelas. Tanpa disangka, Taiwong justru balik bertanya padanya, apakah berpura-pura kuat dan berpura-pura tak peduli bisa membuat gadis itu bahagia. Bora pun terkejut karena pria yang baru bertemu 3 kali dengannya ternyata mampu melihat isi hatinya. 위태로워 보여서. Saat Taiwong bersiap untuk pergi, Bora justru memanggilnya kembali. Setelahnya, Taiwong yang kelelahan menyetir semalaman membawa Bora ke sebuah pantai. Ketika turun dari mobil dan meregangkan badan, ia melihat Bora berjalan sedih ke arah sebuah tebing. Ia langsung mengejarnya dengan panik, khawatir Bora ingin mengakhiri hidupnya. Namun saat melihat Bora lagi, barulah ia merasa tenang karena ternyata Bora sedang mengenang seseorang yang ia cintai di tempat itu. Ia pun mengucapkan banyak kata-kata menyedihkan di depan makam seseorang. 여기 이렇게 혼자 내버려둬. Saat hendak pergi, Taiwong memberikan Bora sebatang bunga lonceng dan berkata bahwa arti bunga itu adalah kebahagiaan. Ketika menerima bunga itu, kesedihan yang Bora tahan selama ini akhirnya pecah menjadi tangisan yang memilukan. Di waktu yang bersamaan, ayah Bora yang bernama Tuan Kim sangat cemas menunggu kepulangan putrinya. Melihat seorang pria asing membawa pulang putrinya saat Taiwong hendak pergi, Tuan Kim melangkah maju dengan wajah yang serius. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk membawa 2 orang itu masuk. Dalam benak Tuan Kim, pria di hadapannya hanyalah seseorang yang ingin memanfaatkan putrinya untuk menaikkan status sosial. 제가 누구 딸인지 알았을 테고. Taiwong ingin menjelaskan namun tak sempat karena langsung dibawa paksa keluar oleh pengawal. Tuan Kim pun mengeluarkan sejumlah uang dari dompet dan melemparkannya ke atas meja. Ia menyuruh Taiwong mengambilnya dan segera pergi. Namun Taiwong tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Tuan Kim mengira jika Taiwong adalah pria yang rakus akan uang. Ia berniat memberikan uang itu secara langsung, namun Taiwong justru berkata, apakah Anda selalu hidup dalam kesombongan bahkan terhadap anaknya sendiri? Taiwong berkata jika dirinya hanya mengantar Bora ke sebuah makam dan tak ada hubungan lain. 모자라면 더 주시려고요. Taiwong kemudian pergi dengan diam. Tuan Kim lalu merasakan kegelisahan aneh dalam hatinya. Ia segera memanggil Bora dan bertanya, untuk apakah kau pergi ke tempat itu? Bora pun menjawab, apakah salah jika seorang adik mengenang kakaknya? Dengan penuh emosi, Bora menyalahkan ayahnya atas kematian sang kakak. 오빠라고 살아있지 말란 법 있어요? Tuan Kim pun dibuat murka dan mengusir Bora dari rumah. Bora pun hanya pasrah dan pergi dalam kemarahannya. Tak lama kemudian, Tuan Kim langsung menyuruh bawahannya untuk mengatur agar Bora segera dikirim ke Amerika dan berkuliah di sana. Sementara itu, Taiwong hidup dalam rasa bersalah yang mendalam karena pada masa SMA dulu, ia pernah memenangkan Olimpiade Matematika, namun teman terbaiknya yang bernama Jang Yu justru tak berhasil. Hal tersebut membuat pria yang biasanya tangguh ini tak bisa menerima kenyataan hingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Kematian Jang Hyuk membuat Taiwong terjebak dalam rasa sakit yang tak kunjung usai. Di lain sisi, Bora yang berada di bawah tekanan hebat dari sang ayah hampir dikirim ke Amerika. Ia mulai merasa berat meninggalkan asisten rumah tangga yang sangat ia sayangi.
Setelah kepergian Bora, Tuan Kim hanya bisa duduk termenung. Saat itu Bora menelpon. Ia pun mengira jika putrinya akan bertengkar lagi dan hendak menutup telepon. Namun tiba-tiba terdengar suara Bora yang berkata dengan nada aneh dan bertanya apakah ayahnya pernah melihat bunga lonceng. Ia pun berpesan agar ayahnya kelak hidup bahagia. 가기 전에 마지막으로 전화해야 될 것 같아서. Begitu mendengar kata-kata itu, hati Tuan Kim seakan tersentuh dan langsung menyuruh sekretarisnya untuk membatalkan jadwal. Ia lalu memutuskan pergi ke bandara dan mengantar Bora. Namun ketika hendak pergi, sekretarisnya bergegas masuk dan menghentikannya. Ia melapor bahwa Bora tak terlihat dimanapun. Tuan Kim pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk mencari Bora ke segala penjuru, bahkan sampai ke tempat Tai Wong. Ketika ditanya apakah Bora ada di sana, Tai Wong justru balik bertanya apa yang sedang terjadi. Ia lalu diberitahu bahwa Bora telah menghilang dalam perjalanan menuju bandara. Setelah supir taksi meninggalkannya, Bora tak terlihat lagi. Mendengar hal itu, Tai Wong mendadak teringat bahwa mungkin Bora kembali ke tempat yang pernah mereka kunjungi. Dalam pikirannya muncul bayangan Bora yang sendirian, kesepian dan histeris ingin pergi dari dunia ini. Seperti saat Jang Hyuk meninggal beberapa tahun yang lalu. Saat itu Bora meletakkan sebatang bunga lonceng di depan makam kakaknya. Matanya penuh air mata dan berjalan menuju tepi tebing. Bora nyaris terjatuh dan tiba-tiba Tai Wong datang berlari dan memeluknya dari belakang. Di bawah pelukan dan penghiburan Tai Wong, perlahan Bora kembali tenang dan saat itulah Tuan Kim sampai di tempat itu. Begitu melihat ayahnya, kondisi Bora tiba-tiba memburuk dan jatuh pingsan. Tuan Kim segera memeluk dan membawa putrinya ke mobil. Saat hendak pergi, ia melihat Tai Wong berdiri tak jauh dari tempat itu. Ia pun melangkah mendekat dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Setelah Bora siuman dari pingsan, ia melihat ayahnya tertidur di samping tempat tidur. Ketika ia duduk, Tuan Kim langsung terbangun. Keduanya pun berpelukan erat seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Bora datang ke pusat latihan tinju tempat Tai Wong berada. Namun saat itu ia dihadang oleh asisten Tai Wong yang bernama Sungri. Namun Bora yang angkuh tak peduli dan langsung masuk dengan membawa supir serta berbagai macam hadiah. Saat Tai Wong melihatnya, ia merasa itu semua tak perlu. Namun Bora berkata, semua ini adalah bentuk ucapan terima kasih karena Tai Wong sudah menyelamatkan nyawanya. Bora berkata bahwa jika hadiah yang ia berikan tidaklah cukup, maka selanjutnya ia akan terus mengirim lagi. 운동하는 애들은 먹을 거 사주면 좋아한다길래. Setelah mengatakan hal itu, Bora pun berjalan santai dan meninggalkan tempat tersebut. Tai Wong pun tak punya pilihan selain mengejarnya karena ia bersikeras tak menerima hadiah itu. Bora justru berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa membalas budi karena dengan begitu hatinya bisa merasa lebih lega. Setelahnya, Bora pun bersiap naik ke mobil. Tai Wong tak berdaya dan akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kehadiran Bora ternyata menimbulkan rasa terancam di hati Sungri yang diam-diam menyukai Tai Wong. Setelah mencari tahu informasi tentang Bora lewat Jungsik, ia pun langsung pergi ke salon tempat Bora merias rambut. Bahkan ia menantang Bora untuk beradu minum. Siapa yang menang, maka Tai Wong akan menjadi miliknya. 끝까지 마셔서 이기는 사람이 우리 오빠 갖는 거야. 알겠어? Saat Tai Wong mendengar kabar tersebut, ia pun segera datang ketika Sungri sudah mabuk berat. Ketika melihat Tai Wong, ia langsung berlari menghampiri, namun segera ditahan dan ditarik pergi oleh Jungsik. Sebenarnya, Bora juga sudah mabuk, hanya saja ia masih bisa mempertahankan sedikit kesadarannya. Ketika melihat Tai Wong, ia tak bisa lagi menahan diri dan langsung tumbang karena efek minuman keras. Tai Wong yang kewalahan akhirnya menggendong Bora pulang. Dan di malam itulah adalah malam yang paling bahagia yang pernah Bora alami. 있잖아, 노래나 하나 불러봐라. 응? Keesokan harinya, ketika mengingat kembali kejadian canggung semalam, Bora pun memutuskan untuk kembali datang ke tempat latihan tinju.
Tak disangka, di tempat itu, Bora tak sengaja terkena cipratan air kotor dari Taewong. Bora hampir saja marah, namun Taewong segera memberikan pakaiannya sendiri agar Bora bisa berganti. Saat Bora baru saja selesai berganti pakaian, Seungri masuk ke ruangan dan melihat Bora menggunakan pakaian Taewong. Mengira keduanya telah melakukan sesuatu, Seungri pun langsung marah hingga ia menarik rambut Bora dan menyeretnya keluar, bahkan menjatuhkannya ke tanah. Tak berhenti sampai di situ saja, Seungri juga mempermalukan Bora di depan banyak orang dengan menyebutnya sebagai wanita tak tahu malu. Dan yang paling menyakitkan, Seungri menyebut bahwa ucapan itu pernah keluar dari mulut Taewong. Sepanjang hidupnya, Bora belum pernah dipermalukan seperti ini. Tanpa menghiraukan Taewong yang baru saja kembali, Bora langsung berjalan keluar tanpa alas kaki. Taewong mengejar dan ingin menjelaskan, namun Bora yang marah besar sudah tak mau mendengar apa-apa. Harga dirinya sudah benar-benar tercabik oleh peristiwa itu. Taewong hanya bisa menatap kepergian Bora dengan penuh penyesalan. Dan Bora pun kembali ke rumah dalam keadaan sedih. Sementara itu di lain sisi, Taewong berkata kepada Seungri bahwa Bora bukanlah orang seperti yang ia bayangkan. Ia meminta Seungri untuk meminta maaf kepada Bora. 있으면 네가 어떡할 건데? Keesokan harinya, karena tekanan dari ayahnya, Bora harus bertemu dengan calon pasangan kencan buta yang bernama Junho. Meskipun diajak ke akuarium, Bora sebenarnya tidak tertarik. Namun, seekor anjing laut berhasil menarik perhatian Bora. Taewong sedang berbicara di telepon dengan Seungri dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan hadiah ulang tahun. Seungri dengan gembira masuk ke kamar Taewong, namun tanpa sadar, ia malah mengambil hadiah yang salah. Di dalamnya ternyata berisi pakaian yang pernah digunakan oleh Bora di malam itu. Tanpa tahu kebenarannya, Seungri justru menggunakan pakaian tersebut dan pergi menemui Bora. Tujuan Seungri datang adalah ingin memamerkan hadiah dari Taewong sekaligus meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun tanpa disangka, dirinya justru menjadi bahan tertawaan ketika mengetahui bahwa pakaian yang ia gunakan adalah milik Bora. Seungri langsung merasa malu setengah mati. Ia pun melepas pakaian itu di depan umum dan melemparkannya ke arah Bora. 뭐 하는 거야? Ia menangis terseduh-seduh dan kembali ke tempat latihan tinju. Semua orang yang melihatnya pun langsung terdiam. Taewong ingin tahu alasan yang sebenarnya. Dan saat itulah Seungri pun mengungkapkan rasa terluka dalam hatinya dan perasaannya selama ini terhadap Taewong. Ia merasa dirinya hanyalah seperti seekor itik buruk rupa yang tak mungkin bisa dibandingkan dengan Bora yang kaya dan cantik. Taewong pun memutuskan untuk menemui Bora dan meluruskan kesalahpahaman. Tak disangka pertemuan itu justru merubah takdirnya. Secara tak sengaja ia menjatuhkan papan permainan milik ayah Bora. Saat Tuan Kim menerima panggilan telepon, Taewong mengandalkan ingatannya untuk mengatur ulang posisi bidak catur ke tempat semula. Ketika Tuan Kim kembali dan melihat posisi catur yang tepat, ia pun sangat terkejut. Keesokan harinya, ia kembali memanggil Taewong untuk datang ke rumah. Setelah menyelidiki, Tuan Kim menyadari bahwa Taewong sama sekali tak bisa bermain permainan seperti itu. Untuk mengujinya, ia pun mengacaukan susunan permainan yang sulit dan bertanya bagaimanakah posisi seharusnya. Taewong hanya mengandalkan daya ingatnya dan berhasil menyusunnya kembali satu persatu. Hal itu membuat Tuan Kim sangat terkesan, namun Tuan Kim tak tahu bahwa pria biasa yang ada di hadapannya dulunya adalah peraih medali emas Olimpiade Matematika, dan saat ini ia harus berusaha keras untuk melunasi hutang ibunya. Pada akhirnya, Taewong harus bekerja sebagai supir pribadi bagi Bora. Taewong tak hanya mengantar Bora sekolah setiap hari, namun ia juga setia menunggu di depan gerbang sekolah. Sayangnya, Bora adalah siswi yang sangat buruk dalam pelajaran. Ketika Taewong membantunya mencari bahan belajar, tanpa sengaja ia menemukan sebuah buku aritmatika yang pernah dibacanya dulu. Buku itu pun membuatnya mengingat sahabat lamanya yang telah tiada, dan kenangan masa lalu itu membuatnya lupa segalanya.
Wajah Taiwong yang sedang fokus benar-benar tampak sangat menarik. Ia bahkan tak sadar bahwa Bora duduk di sampingnya. Waktu sudah berlalu beberapa jam. Bora penasaran dan ingin mengetahui buku macam apakah yang bisa membuat Taiwong begitu fokus. Sayangnya, buku itu seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris dan Bora hanya bisa mengerti sebagian kecil. Ketika Taiwong membantu Bora mengumpulkan tugas isai, ia juga menemukan banyak kesalahan. Karena punya waktu luang, ia pun memperbaiki semuanya satu persatu. Dan keesokan harinya, tugas Bora mendapatkan pujian dari guru di depan seluruh kelas. Saat Bora membuka tugasnya, ia baru menyadari bahwa itu adalah hasil karya Taiwong. 도대체 뭐가 훌륭하다는 거야? Setelah jam pelajaran usai, Junho mengajak Bora pergi makan, namun ajakan itu ditolak olehnya. Junho mengira saat ini Bora sedang manja sehingga ia mendekat dan mengajak sekali lagi. Sayangnya, tindakan itu justru membuat Taiwong mengira jika Junho adalah orang jahat. Saat kedua pria itu saling bertatapan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka pernah bertemu di rumah sakit tempo hari. Saat itu, dokter mendiagnosis teman Taiwong mengalami mimisan karena pembuluh darah yang pecah. Namun Taiwong justru memprediksi ada kemungkinan retak tulang tengkorak hanya dari warna dan kekentalan darahnya. Namun sang dokter tetap bersikukuh pada pendapatnya dan malah balik bertanya siapakah sebenarnya yang bertugas sebagai dokter. Perdebatan ini pun menarik perhatian Junho dan saat melihat hasil CT scan membuktikan jika opini Taiwong benar adanya. Ia pun bertanya apakah Taiwong lulusan universitas terkenal. Namun Taiwong menghindari topik itu yang membuat Bora semakin penasaran dengan masa lalu pria tersebut. Bora kemudian mencari kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Taiwong, namun yang ia dapatkan hanyalah senyuman ringan. Saat mereka sedang membaca buku di perpustakaan, Taiwong tanpa sengaja menemukan sebuah cerita dongeng Putri Salju yang mengingatkannya pada masa kecil. Hal itu pun membuat Bora juga teringat tentang seseorang yang meninggalkannya di tengah hujan bertahun-tahun silam. Dan orang tersebut ternyata adalah Taiwong. Sayangnya, Taiwong sama sekali tak mengingat gadis kecil itu. Di malam harinya, Bora pulang ke rumah dan menemukan kembali lukisan semasa kecilnya. Ia pun berkata dalam hati, mengapa dirinya tak menyadarinya sedari awal. Keesokan harinya, saat di kelas, Bora justru dipanggil guru untuk ke depan dan menjelaskan materi isainya. Bora langsung terdiam. Dan ternyata di malam sebelumnya, Taiwong diam-diam menyelinap ke kelas untuk memberikan isai yang sudah ia bantu tulis. Namun Bora justru mengaku jika dirinya hanya menjiplak. Beruntungnya, guru menganggap Bora lucu sehingga hanya menghukumnya untuk menyanyikan sebuah lagu. Di saat Bora kesulitan, Taiwong langsung menggantikannya dan segera bernyanyi meskipun suaranya tak sesuai dengan nada. Taiwong tetap berhasil menyelamatkan Bora dan sebagai balasan ia meminta dipanggil dengan sebutan Opa. Permintaan ini pun membuat Bora malu. Taiwong langsung berkata jika itu hanyalah sebuah lelucon. Setelahnya Bora pun pergi. Taiwong mengejarnya sembari berteriak, jika kamu masih lari maka aku tak akan memaafkanmu. Namun tiba-tiba karena kelelahan Bora mendadak pingsan. Saat di rumah sakit, Taiwong baru mengetahui dari Junho bahwa Bora menderita penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkannya pingsan secara tiba-tiba. 한다는 얘기 한 적 없어요? 글쎄요. Beberapa hari setelahnya, Taiwong selalu mengingatkan Bora untuk minum obat tepat waktu. Saat mengantar Tuan Kim ke bandara, mereka berdua berdiri bersama menatap langit yang luas. Taiwong berkata, ini adalah kali kedua ia datang ke bandara. Dan pertama kalinya saat 8 tahun lalu bersama seorang gadis kecil. Bora dengan cepat bertanya seperti apakah rupa gadis itu. Taiwong menjawab jika keduanya memiliki kesamaan penyakit. Taiwong berkata jika semenjak pertemuan itu ia tak pernah lagi bertemu dengan si gadis karena sebuah alasan. Saat itu di dalam hati Taiwong ada kenangan menyakitkan tentang kematian mendadak sahabatnya, yang hal itu pun membuatnya lupa akan janji kepada gadis kecil tersebut. 기억 안 나, 나도. Jawaban ini membuat Bora marah dan meninggalkannya begitu saja.
Ia bahkan berlari ke area landasan pesawat yang mana Taeyong mengejarnya dan dihentikan oleh petugas keamanan. Bora berteriak dengan penuh emosi sembari menyebut mengapa Taewong tak mengingat apapun. Ternyata Bora adalah gadis kecil itu. Keduanya sudah berjanji akan bertemu lagi, namun bagaimana mungkin Taewong tak bisa mengenalinya. Anehnya, pelarian emosional itu justru membuat Bora merasa lega. Ia lalu mengundang Taewong untuk pergi ke taman hiburan esok hari. Ia bahkan memperingatkan agar Taewong jangan sampai ingkar janji lagi. Taewong sendiri bingung dengan sikap Bora dan tak menyadari bahwa esok hari Bora sudah memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya sebagai gadis masa kecil itu. Namun takdir berkata lain. Di malam harinya, Junho menemui Taewong dan mengaku jika dirinya sangat menyukai Bora. Ia bahkan meminta bantuan Taewong untuk mendapatkan hati Bora. Keesokan harinya, Bora pergi ke taman hiburan dengan penuh semangat. Namun hujan mulai turun seperti 8 tahun silam saat seseorang datang membawa payung untuknya. Dan ternyata itu bukan orang yang Bora harapkan. Di larut malam, saat Taewong kembali ke tempat latihan tinju, ia mendapati Bora yang mabuk sedang menunggunya di sana. Dengan tenang Bora berkata bahwa hal yang paling ia benci di dunia ini adalah mengulang kesalahan yang sama. Saat kembali ke rumah, ia menemukan Junho sudah menunggunya. Junho berkata bahwa menunggu seseorang itu sangatlah menyakitkan. Bora pun merasakan hal yang sama dan pada akhirnya ia menerima pernyataan cinta Junho. 뭐 병도 더럽게 많아요. Di lain sisi, Taewong duduk terdiam dan memikirkan kembali ucapan Bora tentang kesalahan yang berulang. Pada akhirnya, ia mengingat semua kenangan masa lalu tentang seorang gadis kecil yang mengatakan jika dirinya bernama Kim Bora. Namun semuanya sudah terlambat. Saat Taewong berlari ke rumah Bora, ia mendapati gadis itu sudah membawa Junho untuk diperkenalkan kepada sang ayah. Taewong hanya bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya hatinya terasa remuk. 알고 있었어. 진짜? Taewong yang kecewa mengucapkan selamat kepada Bora dan Junho. Namun Bora menjawab dingin jika ia tak memerlukan ucapan itu. Saat itu Taewong meminta maaf yang membuat Bora terheran mengapa pria itu berbuat demikian. Taewong mengaku bahwa 2 kali janji yang ia buat kepadanya, dua-duanya gagal ia tepati. Seketika Bora pun tersadar bahwa pria yang dulu ia temui 8 tahun lalu akhirnya mengenalinya. Taewong menjelaskan bahwa wanita saat dewasa memang banyak yang berubah dan semakin hari semakin cantik saja. Namun, itu bukanlah jawaban yang ingin didengar oleh Bora. 그나마 봐줄만 했는데 너 지금 완전 아저씨인 거 알아? Waktu pun berlalu, Tuan Kim yang melihat potensi besar dalam diri Taewong menganggap jika menjadi petinju tak punya masa depan. Ia ingin mendanai Taewong agar bisa kuliah, namun saat itu Taewong menolaknya. 8 tahun silam setelah memenangkan medali emas Olimpiade, Taewong mendapatkan beasiswa. Ibunya saat itu sangat berharap jika putranya memiliki masa depan yang cerah. Namun, setelah kejadian tragis yang menimpa sahabatnya, Taewong meninggalkan bangku sekolah dan kerap berselisih dengan ibunya sendiri. Sejak saat itulah, hubungan ibu dan anak itu semakin memburuk. Bahkan, untuk sekedar menikmati masakan ibunya pun menjadi hal yang mewah bagi Taewong. Namun, sang ibu tahu bahwa selama 8 tahun ini, putranya hidup dengan penuh rasa bersalah. Setiap ibu pasti akan merasa hancur melihat anaknya terus terperangkap dalam masa lalu. Ia pun mencoba meyakinkan Taewong bahwa entah menjadi tinju ataupun mengemudi, selama itu adalah hal yang putranya cintai, maka ia tak boleh meninggalkannya. Taewong tetap hidup seperti manusia tanpa jiwa hingga suatu hari ketika ia menemani Bora ke kampus, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah takdir hidupnya, yang tak lain adalah seorang profesor tua yang sangat mencintai basket. Saat itu tak ada yang mau bermain dengannya. Taewong lalu mengajak Bora untuk bermain basket dengan pria itu. Bora menggunakan trik kecantikannya dengan memakai sepatu hak tinggi dan menggoda lawan main. Mereka pun tak bisa fokus melihat percikan air di wajah Bora. Taewong memperingatkannya karena Bora tak bisa sembarangan tersenyum kepada lawan jenis. Bora pun membalas ucapan Taewong dengan berkata jika itulah gunanya taktik kecantikan, dan bahkan Taewong pun hampir terpikat olehnya.
Suatu hari Bora ikut dalam kegiatan amal yang diselenggarakan oleh ayahnya. Meskipun anehnya, Tuan Kim tak pernah muncul. Ternyata tempat itu adalah pusat pemulihan bagi penderita pasien autoimun kronis. Tempat yang telah dipilih Tuan Kim agar Bora memiliki ruang untuk pulih secara fisik dan mental. Ayah Bora sadar bahwa ia tak bisa selamanya berada di sisi putrinya. Ia pun menyiapkan sebuah tempat perlindungan untuk masa depannya. Namun yang ditakutkan Bora justru sebaliknya, bahwa ia akan pergi lebih dulu dari ayahnya. Ucapan itu pun membuat Taewong tak bisa menerima kenyataan. Mengapa Bora selalu memikirkan hal-hal yang negatif? Ia terus memberikan semangat kepada Bora. Karena Bora adalah gadis yang pemberani, mengingat ia pernah terbang sendiri ke Finlandia. 그딴 생각을 왜 해? 누가 너 보고 죽는데? Taewong mengalihkan topik dan membahas mengenai soal matematika. Profesor tua bahkan melemparkan sebuah buku bercover emas padanya dan meminta Taewong untuk membacanya dalam waktu 1 minggu. Masalahnya, Taewong hampir tak punya waktu karena ia harus mengikuti Bora secara terus-menerus, yang hal itu pun sangat melelahkan. Saat di rumah sakit, ada seorang mahasiswa magang yang datang. Tak disangka itu adalah teman lama Taewong semasa SMA. Saat mengobrol dengan Junho, gadis tersebut berkata bahwa dulu ia pernah sekelas dengan seorang jenius matematika. Junho pun penasaran dan bertanya siapakah namanya. Ia menjawab jika orang tersebut bernama Han Taewong. Tanpa ia duga, pria jenius itu kini sedang membantu Dora untuk mengerjakan tugas. Sebagai gadis dari keluarga berada, Bora datang ke perpustakaan hanya untuk tidur siang, dan kini keduanya pun selalu bersama. Hal itu perlahan membuat Taewong mulai menyukai Bora. Melihat wajah Bora dari samping, ia pun tak tahan ingin mencubit pipinya. Setelah keluar dari perpustakaan, Taewong hanya bisa diam ketika melihat Junho mengantar Bora pulang. Salju kecil mulai turun dari langit, namun Bora malah berada di sisi Junho. Keesokan harinya, Taewong menemui profesor tua. Ia pun terkejut karena Taewong berhasil membaca habis buku yang ia beri dalam waktu 1 malam saja. Taewong bahkan memecahkan soal dengan metode dan pola pikir yang sangat kreatif. Profesor itu terdiam beberapa saat, lalu bertanya tentang alasan Taewong yang tidak pernah kuliah. Tepat saat itu, Taewong menerima telepon dari Sungri yang mengajaknya dan Bora ke gym untuk membuat kimchi. Namun tentu saja, Bora tak pernah bisa melakukannya. Paman pemilik gym tinju sangat ramah dan hangat yang membuat Bora merasa nyaman dan tersentuh. Ia bahkan berkata jika ingin sering datang berkunjung. Hal itu pun membuat Taewong sangat senang. Saat itu, butiran salju mulai turun dari langit. Bora dengan antusias berkata bahwa ini adalah salju pertama di tahun ini. Namun Taewong menyebut jika salju sudah turun sejak di malam sebelumnya. Hal tersebut tak mempengaruhi Bora untuk membuat permohonan. Taewong yang tak mampu menahan perasaannya tiba-tiba mencium Bora. Mata Bora pun langsung membelalak karena ia sangat terkejut. Saat kembali ke rumah, Bora hanya bisa berdiam diri di dalam kamarnya. Sementara itu, Taewong menyalurkan perasaannya dengan memukul samsak di area gym. Keesokan harinya, Taewong menemui Bora di rumah sakit dan meminta maaf atas tindakannya yang kurang ajar. Namun Bora tak memaafkannya. Ia bahkan mencaci Taewong yang berbuat semaunya sendiri. Setelah Bora pergi, Taewong hanya bisa diam diliputi rasa bersalah. Saat itu, Jihye kebetulan lewat dan langsung mengenali Taewong sebagai teman lamanya. Dua sahabat itu pun saling berbincang di ruang tunggu rumah sakit. Jihye sangat memahami bahwa luka terdalam di hati Taewong adalah Jang Hyuk mendiang sahabatnya. Saat Taewong hendak pergi, Jihye mengejarnya dan berkata jika Taewong bukanlah penyebab Jang Hyuk meninggal. Karena berada di rumah sakit yang sama, pertemuan dengan Bora dan Junho pun tak terelakkan. Jihye yang suka bergosip langsung bertanya kepada Junho apakah Bora adalah kekasihnya. Junho dengan bangga menjawab bahwa Jang Hyuk adalah kakak dari pacarnya. Jihye pun terkejut mendengar hal itu. Di lain sisi, di sebuah ruangan musik, Taewong sedang bersama sang profesor. Profesor bertanya apakah Taewong mengetahui judul lagu ini. Taewong menjawab bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit seorang teman.
Aransemennya pun kembali menghantui pikiran Taewong seperti irama musik yang terus berulang. Saat itu, profesor hanya bisa menghela nafas dan bertanya mengapa Taewong meninggalkan sekolah selama 8 tahun. Namun, pria itu sudah tak sanggup mendengarnya lagi dan air matanya pun mengalir tanpa sadar. Bora masih kesal karena ia telah kehilangan ciuman pertamanya. Ia pun melampiaskan kemarahannya kepada seorang petugas di rumah sakit. Chunho kembali menyaksikan langsung betapa meledaknya emosi Bora. Saat mereka hendak makan malam, Bora tiba-tiba melihat ibunya sedang duduk di meja seberang. Bertahun-tahun silam, wanita itu telah meninggalkan Tuan Kim dan memilih untuk menikah lagi. Melihat pemandangan itu, Bora berdiri tegak dan hendak meninggalkannya, namun sang ibu berusaha menghalangi. Setiap kata yang keluar dari mulut Bora dipenuhi kebencian. Ia pun berkata, sampai kapanpun tak akan pernah memaafkan kesalahan ibunya yang berkaitan dengan kematian kakaknya. Ucapan itu pun terdengar oleh Junho yang berdiri di belakang Bora. Ia pun menarik gadis itu dan menyuruh Bora meminta maaf pada ibunya. Namun permintaan itu hanya membuat Bora semakin marah. Ia pun menantang Junho dan berkata, "Kau tahu apa tentang keluargaku?" Sejak malam itu, Bora dikabarkan menghilang. Semenjak tahu Bora kabur dari rumah, Taewong langsung mencarinya ke berbagai tempat dari jalanan hingga ke perpustakaan. Namun sayang, ia tak menemukan keberadaan gadis itu. Ketika Taewong kembali ke gym, ia mendapati Bora terluka dan langsung memeluknya. Taewong memberikan kehangatan dan penghiburan, lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk Bora. Bora pun menjawab bahwa ia hanya ingin mengunjungi makam kakaknya. Saat kembali ke pemakaman, barulah Taewong menyadari bahwa makam tersebut adalah milik kakak Bora, bukan ibunya. Bora berkata bahwa kakaknya meninggal tanpa mengetahui jika ibunya masih hidup. Itulah luka terdalam di hati Bora dan alasan ia tak bisa memaafkan sang ibu. 엄마 보면서 나 우리 오빠랑 약속했어. Keduanya pun kemudian pergi ke pantai. Di sana, kesedihan Bora perlahan mereda dan ia kembali teringat pada ciuman tempo hari. Bora pun berkata kepada Taewong tentang alasan ia membenci seseorang. Ombak menerpa kaki Bora, membasahi sepatunya dan membuatnya jatuh ke pelukan Taewong. Beberapa saat berlalu, kebahagiaan keduanya tak berlangsung lama. Di malam itu, Junho menunggu Bora di gym hingga larut malam. Begitu tahu Bora bersama Taewong, ia langsung maju dan memukul pria itu dengan sangat keras. Setelahnya, Bora pun dibuat marah karena Taewong mengabaikan teleponnya semalam. Saat bertemu Bora di rumah sakit, Junho bertanya, "Mengapa yang bersamamu adalah Taewong, bukan dirinya?" Dengan tenang Bora menjawab, "Jika bersama Taewong, maka ia terasa jauh lebih nyaman." Jawaban itu seketika membuat Junho terdiam dan pergi begitu saja. Di malam harinya, Taewong berkata pada diri sendiri bahwa sedari kecil ia tak pernah memiliki banyak keinginan. Namun sekarang ia hanya punya satu harapan agar bisa terus bersama Bora. Namun siapa sangka di hari itu ibu Bora mendatangi Tuan Kim dan berkata bahwa mulai detik ini ia akan sering menemui Bora dan meminta agar Tuan Kim tak menghalanginya. Ia tak ingin Bora bernasib sama seperti Jang Hyuk. Ucapan itu pun benar-benar menyentuh hati Tuan Kim. Selama bertahun-tahun ini, ia tak pernah menyebut soal kepergian putranya karena itu adalah luka yang paling sakit di dalam hatinya. Di tengah perjalanan, Tuan Kim menyuruh Taewong untuk kembali ke tempat tinggalnya yang lama. Sejak kematian Jang Hyuk, Tuan Kim tak pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Ia menyuruh Taewong pulang terlebih dulu, sementara dirinya perlahan melangkah masuk ke rumah. Setelah 8 tahun berlalu, Tuan Kim kembali memasuki kamar putranya. Ruangan itu tak berubah sedikit pun, meski pemiliknya sudah tiada. Keesokan harinya, Taewong memberikan sebuah hadiah kepada Bora. Hadiah itu seharusnya sudah ia berikan 8 tahun yang lalu ketika keduanya bertemu di taman hiburan. Namun baru sekarang bisa sampai di tangan Bora. Saat Bora membuka hadiah tersebut, ia menemukan sebuah buku berjudul Ratu Salju dan di dalamnya ada sepucuk surat. Meskipun Bora berkata jika dirinya tak pernah menyukai dongeng, namun Taewong berkata jika Bora harus membaca buku itu.
Hadiah tersebut bukanlah dari Taewong yang sekarang, melainkan dari seorang pria yang secara kebetulan bertemu saat Bora kabur dari rumah 8 tahun silam. Ia ingin memberikannya untuk seorang gadis kecil yang manis. Di lain tempat, Taewong bertemu dengan Jihye di rumah sakit. Saat keduanya mengobrol, Jihye dengan jelas menyebut bahwa Jang Hyuk memiliki seorang adik perempuan. Jihye lalu bertanya kepada Taewong, apakah engkau mengenal pacar Chunho yang tak lain adalah Bora, adik perempuan Jang Hyuk? Kabar ini sungguh tak bisa diterima oleh Taewong. Setelahnya, ia pergi ke villa Tuan Kim di pinggiran kota. Saat itu, Tuan Kim sedang membereskan pakaian dan membicarakan putranya kepada Taewong. Ia berkata jika putranya telah pergi sejak 8 tahun silam. Sampai saat ini, Tuan Kim masih tak berani melihat foto putranya karena masih tak bisa menerima kenyataan jika kini ia sudah tiada. Saat putranya masih hidup, Tuan Kim tak begitu memperhatikannya karena hubungan keduanya memang tak begitu dekat. Yang ia tahu, putranya hanya menyukai olahraga tinju. Meskipun Chunho melamar Bora, namun segalanya berlangsung begitu cepat dan Bora tak memiliki persiapan mental. Ia pun tak bisa menerima keputusan Chunho yang terburu-buru dan hanya mengucap kata maaf lalu berbalik meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, Taewong sadar bahwa mungkin itu adalah terakhir kalinya ia mengantar Tuan Kim. Melihat bayangan punggung Tuan Kim yang menjauh, hati Taewong dipenuhi rasa penyesalan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdiri di depan rumah Bora menunggu gadis itu kembali. Air mata pertama Taewong adalah karena ia merasakan rindu kepada sahabatnya, dan air mata kedua adalah karena ia harus berpisah selamanya dengan Bora. Saat Bora melihat Taewong dengan berlinang air mata, hatinya dipenuhi kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia sebenarnya sangat ingin memeluk Taewong, namun hal itu tak bisa ia lakukan. Taewong berlari begitu saja, dan kini rasa bersalah terhadap Bora menambah beban di pundaknya. Sebenarnya, Taewong telah 3 kali melewati sebuah tempat, dan tanpa ia tahu bahwa di sanalah sahabat terbaiknya dikuburkan. Ia hanya bisa terus meminta maaf dan mencoba menghapus luka selama bertahun-tahun. Tubuh dan jiwanya terasa lelah saat melihat ruang latihan tinju. Kakinya kini tak bisa lagi melangkah. Karena tak menemukan Taewong, Bora pergi ke tempat latihan dan mendapati Taewong sudah pingsan. Ia pun panik dan tak punya pilihan selain memanggil Chunho untuk merawat Taewong. Ketika Chunho melihat wajah Bora, ia pun sadar betapa pentingnya pria itu dalam hati Bora. Ia tetap memberikan perawatan medis untuk Taewong, dan saat Taewong sadar, ia pun berkata kepada Bora jika dulunya dirinya memiliki seorang sahabat yang sangat dekat. Namun karena kesalahannya, sahabat itu akhirnya meninggal. Taewong bahkan tak bisa datang ke pemakamannya. Ia selalu menghindar dan tak mau mengakui bahwa sahabatnya sudah benar-benar pergi. Sejak saat itulah, Taewong juga tak ingin mendengar orang berkata bahwa dirinya adalah penyebab kematian sahabatnya. Namun, kemarin ia pada akhirnya tahu di mana sahabatnya dimakamkan. Bora bertanya seperti apakah sahabat yang dibicarakan oleh Taewong. Taewong berkata jika sahabatnya adalah orang yang bodoh yang tak tahu bagaimana cara menjaga diri. Orang yang sangat rapuh seperti kakak Bora. Setelah mendengarnya, hati Bora pun ikut terluka. Taewong telah menghabiskan 8 tahun untuk mencoba keluar dari bayang-bayang Jang Hyuk. Namun takdir mempermainkannya yang membuatnya justru bertemu dengan adik perempuan sahabatnya. 그 친구도 불쌍하고. Ketika keduanya berpisah, Taewong mengajak Bora ke suatu tempat, yakni kedai makan milik ibunya. Saat melihat Bora makan, mata sang ibu tak pernah berpaling dari gadis itu. Persis seperti yang Taewong katakan, Bora memang gadis yang sangatlah cantik. Bora pun menyapa ibu Taewong, lalu Taewong memintanya untuk keluar lebih dulu. Ibu Taewong hanya dengan sekali tatap langsung menyadari bahwa Bora adalah gadis yang sangat dicintai oleh putranya. Taewong berkata pada sang ibu bahwa itu adalah terakhir kali ibunya bertemu dengan Bora karena Bora adalah adik dari Jang Hyuk. 다시는 못 보여드릴 것 같아서 데려왔어요. Agar tak mengungkit luka lama di hati Bora maupun Tuan Kim, Taewong memutuskan menyimpan cintanya dalam diam.
Setelahnya, ia menemui Tuan Kim dan berkata ingin menunda pekerjaan demi melanjutkan pendidikan. Tuan Kim sangat mendukung keputusan itu. Ia bahkan lebih senang jika Taewong memilih sekolah ketimbang tinju. Ia juga menaruh banyak harapan pada masa depan Taewong. 역시 자네는 운동보다는 공부하는 게 더 잘 어울려. Sebelum berpisah, Tuan Kim meminta bantuan Taewong untuk mengambil sebuah lukisan di villa pedesaan milik keluarganya. Ketika Taewong mengambil lukisan itu, tanpa sengaja ia masuk ke kamar milik Jang Hyuk. Melihat barang-barang yang dulu begitu familiar dan mendengarkan lagu kesukaan Jang Hyuk, Taewong merasa seolah Jang Hyuk masih ada di hadapannya. Saat lukisan itu dibawa ke kantor Tuan Kim, keduanya mulai berbincang tentang keluarga. Ketika nama Jang Hyuk disebut, Tuan Kim mengaku sangat menyesal karena merasa jika dirinya yang telah membuat Jang Hyuk kehilangan nyawa. Sebenarnya saat itu banyak orang yang mengatakan jika teman Jang Hyuk lah yang menjadi penyebabnya. Tuan Kim tahu jika hal itu bukanlah salah teman Jang Hyuk. Taewong pun terkejut mendengarnya dan bertanya apakah Tuan Kim ingin bertemu dengan sahabat putranya. Tuan Kim menolak dengan tegas. Ia hanya sesekali penasaran apakah orang itu hidup dengan hati yang tidak tenang. Dalam perjalanan pulang, Taewong memutar sebuah lagu yang ia sebut sebagai lagu favorit sahabatnya. Ia meninggalkan lagu tersebut di mobil agar Tuan Kim bisa mendengarkannya nanti. Tuan Kim mengucapkan terima kasih atas hadiah itu. Sementara Taewong yang mendengarkan lagu yang begitu familiar tak kuasa menahan air matanya. 회장님이 들어주시면 더 좋을 것 같습니다. Keesokan harinya, Taewong menemui Ji-hye. Ia memintanya untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Bora dan Junho, termasuk nama aslinya. Selama ini, Taewong memang menggunakan nama samaran, yakni Handoku. Saat Ji-hye bertanya apakah ia menyukai Bora, Taewong mengangguk dan berkata bahwa justru karena ia menyukai Bora, maka ia tak ingin menyentuh luka lama di batinnya. Ji-hye khawatir bagaimana jika ternyata Bora juga menyukai Taewong. Taewong meyakinkan bahwa hal tersebut tak akan pernah terjadi. 쟤 네가 좀 도와줘라. Saat Bora mengetahui Taewong berhenti bekerja, ia langsung mencarinya dan menanyakan alasannya. Bahkan ia menyinggung tentang hubungan karena keduanya kini sudah putus. Taewong bersikap seolah-olah itu bukan urusannya dan mengatakan bahwa ia telah berhenti dan berharap agar Bora tak perlu mencarinya. Namun Bora berteriak dan menyuruhnya untuk berhenti. Saat Taewong dengan tenang bertanya apa yang sebenarnya Bora inginkan, Bora justru mengungkapkan perasaannya dan berkata jika ia menyukai Taewong. 나 한두ku 너 좋아해. Taewong menganggap hal itu sebagai lelucon dan meminta Bora untuk berhenti bercanda. Ia bahkan menyuruhnya segera pergi, namun Bora malah memeluknya dari belakang. Ia tahu jika gadis itu bersungguh-sungguh, namun memikirkan bahwa Bora adalah adik Jang Hyuk membuatnya tak sanggup menghadapi kenyataan. Saat itu juga Sungri dan Chung-sik membuka pintu dan melihat adegan tersebut. Hal itu membuat mereka sangat terkejut. Bora tak bisa menjelaskan apa-apa dan memilih untuk pergi. Taewong mencoba mengejarnya, namun ia tak tahu harus mengatakan apa. Bora menegaskan kembali bahwa perasaannya adalah kenyataan, namun Taewong hanya bisa terdiam melihat kepergian gadis itu. Keesokan harinya, Taewong mengajak Bora bertemu. Ia mengira jika Bora telah salah paham pada perasaannya sendiri dan menganggap itu hanya ilusi dari kasih sayang seorang kakak. Semalam saat ia hendak pergi, Bora menjelaskan bahwa setiap harinya ia hanya memikirkan Taewong. Namun Taewong tetap bersikeras menolak dan ia bahkan meminta Bora untuk tidak mencarinya di tempat latihan. Ia khawatir hal itu menimbulkan salah paham dari teman-temannya. Tak ada yang tahu rasa sakit yang Taewong rasakan. Ia hanya bisa menanggung semuanya sendiri dengan wajah yang lelah. Taewong pergi ke kedai milik ibunya. Sang ibu langsung bisa menebak jika putranya ada masalah. Taewong menceritakan bahwa Bora menyukainya. Sang ibu menyarankan agar Taewong menceritakan segalanya dengan jujur. Jika Bora tetap menyukainya meskipun tahu kenyataan tentang Jang Hyuk, maka keduanya bisa bersama. Namun jika tidak dijelaskan, suatu hari hal itu bisa menjadi luka yang lebih besar bagi Bora. 그런데 다 말하고 사겨. Karena tak bisa menghubungi Taewong, Bora pergi ke tempat latihan dan bertanya kepada Sungri. Namun Sungri malah menyambutnya dengan kata-kata sinis. 근데 너 진짜 우리 오빠 좋아하긴 하는 거냐?
Bora tak marah, ia hanya meminta Sungri menyampaikan pesan agar Taiwong menjawab telepon darinya. Setelah Bora pergi, Sungri merasa sedikit malu dan mengakui jika mungkin ucapannya terlalu kasar. Sementara itu, Taiwong pergi ke makam Jang Hyuk dengan membawa minuman. Ia menceritakan tentang cinta yang ia pendam dalam hati untuk Bora. Meskipun merasa sangat sedih, Taiwong hanya bisa memeluk luka itu sendirian. Bertemu dengan Bora adalah sebuah takdir, namun juga bencana dalam hidupnya. 정규야, Bora yang tak puas pergi ke kedai ibu Taiwong. Ia pun berkata ingin makan di sana. Saat makanan selesai disajikan, Bora dengan jujur menyebut bahwa ia menyukai Taiwong dan bahkan sangat mencintainya. Ia ingin Taiwong kembali ke sisinya. Ibu Taiwong duduk di hadapannya dan berkata dengan tegas bahwa dirinya tak akan membantu. Ia mempertanyakan alasan Bora yang merupakan putri keluarga kaya, namun jatuh cinta pada seorang supir yang bahkan belum lulus SMA. Jika Tuan Ki mengetahui hal ini, apakah ia akan menyetujui hubungan putrinya dengan seorang pria biasa? Saat itu juga Taiwong pulang dan mengetahui kedatangan Bora. Ia hanya bisa mengintip dari luar rumah. Ibunya berkata bahwa dirinya tak ingin putranya terjebak dalam permainan cinta seorang putri konglomerat. 아가씨 같은 사람이 우리 아들을 뭐하러 좋아해? Bora memahami ucapan ibu Taiwong, namun ia tak bisa berkata apa-apa. Setelahnya, ia pun mengucapkan salam perpisahan dengan sopan. Bora pergi dengan perasaan sedih, sementara ibu Taiwong berdiri di depan toko menatap bayangan Bora yang semakin menjauh. Dalam hatinya pun sebenarnya timbul rasa bersalah. Saat Taiwong kembali, sang ibu memberitahunya bahwa ia sengaja berkata kasar kepada Bora demi menghapus harapan gadis itu. Taiwong yang melihat Bora pergi dengan penuh luka, akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Keesokan harinya, Taiwong menemui profesor lamanya dan menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda. Sang profesor menyambut hangat kembalinya Taiwong untuk menutup perjalanan karir tinjunya. Taiwong memutuskan ikut dalam kejuaraan tinju pemula di atas ring. Ia mengubah kesedihannya menjadi kekuatan dan dengan lancar menembus babak penyisihan hingga semifinal. Sementara itu, Bora masih belum bisa melupakan segalanya. Ia kembali mengunjungi area tinju. Namun sebelum sempat berbicara, Taiwong justru memarahinya. Ia bertanya mengapa Bora terus mengganggunya dan apakah wanita itu tak punya harga diri. Bora menjawab bahwa ia sudah membuang harga dirinya. Hari ini ia datang hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah Taiwong benar-benar tak pernah menyukainya meskipun hanya sesaat? Taiwong dengan tegas membantah dan berkata bahwa ia tak pernah menyukai Bora. Bora yang terluka perasaannya lalu bertanya mengapa Taiwong dulu begitu baik padanya. Mengajaknya ke makam sang kakak dan memberinya buku dongeng. Setelah berpikir sejenak, Taiwong menjawab jika hal itu ia lakukan karena Bora terlihat menyedihkan dan tidak memiliki teman. Bagi Taiwong, semua itu terlalu menyedihkan, apalagi Bora memiliki kondisi tubuh yang lemah. Ia hanya merasa kasihan dengan Bora. Bora lalu bertanya tentang alasan dulu Taiwong menciumnya. Taiwong justru menjawab dengan kalimat yang menyakitkan karena untuk mencium seseorang tak perlu ada rasa cinta. 너 자존심도 없어? Bora yang tak menyangka semua kenangan indah hanyalah kepalsuan, hanya bisa pergi dalam kesedihan. Keesokan harinya, Taiwong tak fokus dalam pertandingan semifinal. Ia melampiaskan rasa benci pada dirinya sendiri kepada lawan dengan menyerang tanpa henti hingga lawan tak mampu membalas. Namun saat ia melihat Bora, ia mendadak terpaku dan tepat di saat itulah lawannya memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang balik. Taiwong memilih untuk tidak melawan dan membiarkan dirinya dihajar sampai terluka. Taiwong berdiri di tepi ring, menatap ke arah Bora dan berharap dalam hati agar Bora tak mengkhawatirkannya. Setelah pertandingan berakhir, Taiwong segera mencari Bora dan melihat gadis itu sedang duduk diam sembari menangis. Ia hanya mampu berdiri dari jauh dan tak berani untuk mendekat. Di malam itu, Taiwong berdiri di depan rumah Bora dan menatap ke arah jendela kamar. Gadis itu pun hanya bisa mengucapkan kata maaf dalam hati. Karena terlalu terpukul dengan sikap Taiwong, Bora pun jatuh sakit. Seorang gadis datang ke arena gym untuk mencari Taiwong. Ia memohon agar Taiwong mengunjungi Bora demi memperbaiki kondisinya. Namun sekeras apapun dibujuk, Taiwong tetap menolak dan akhirnya gadis itu pergi dengan kesal. Taiwong yang seorang diri pun hanya bisa menahan keinginan untuk berada di sisi Bora.
Setelah keluar dari rumah sakit, Bora menatap lukisan Taewong yang telah ia simpan bertahun-tahun. Ia kemudian merapikan semua barang yang berkaitan dengan Taewong dan meminta gadis itu membuang semuanya. Setelahnya, ia berjalan sendiri ke jalanan kota, berharap bisa bertemu dengan Taewong. Secara kebetulan, ketika melihat sebuah bis, ia langsung mengejarnya dan naik. Seorang putri dari keluarga kaya seperti Bora, sebelumnya tak pernah naik bis seorang diri. Ia duduk di tempat yang dulu biasa ia duduki dan memandang kursi kosong di sebelahnya. Bora teringat akan momen indah bersama Taewong. Di bis yang berbeda, Taewong juga memandangi kursi kosong di sampingnya. Terkadang takdir benar-benar misterius dan sulit untuk dijelaskan. Sesekali Taewong pun berdiri di depan rumah Bora, menatap dari kejauhan sembari menyembunyikan perasaannya yang ia pendam dalam hati. Ayah Bora berkata bahwa dirinya akan segera mengatur supir pribadi untuk putrinya. Namun saat itu Bora menolak karena menganggap jika naik bis juga cukup nyaman. Hal tersebut membuat Tuan Kim sangat terkejut karena Bora hanya minta diantar ke kampus di hari itu saja. 그게 왠지 편할 것 같아서요. Di perjalanan, Bora merasa bingung mendengar lagu yang diputar di dalam mobil. Tuan Kim berkata jika lagu itu adalah hadiah dari Taewong saat ia mengundurkan diri. Bora menjawab bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit mendiang kakaknya. Tuan Kim sedikit terheran, namun ia tak berpikir lebih jauh. Di lain tempat, Profesor tua merasa sangat puas dengan tulisan Taewong. Ia memintanya untuk menyampaikan pidato dalam sebuah seminar. Sebagai hadiah, sang profesor juga memberikannya tiket konser, namun saat Taewong menghadiri konser tersebut, ia justru melihat Bora duduk di sampingnya. Keduanya akhirnya bertemu kembali secara tak terduga. Bora yang dulunya angkuh kini tampil anggun dan tenang. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada Taewong karena berkat Taewong, meskipun ia pernah menangis dan bersedih, namun ia juga pernah tertawa dan merasakan kebahagiaan. Setiap kata yang diucapkan Bora terasa seperti pisau yang mengiris hati. Taewong melihat gadis itu pergi, hatinya ingin mengejarnya dan mengatakan pada Bora jika dirinya sangat mencintainya. Namun saat itu ia hanya bisa menahan perasaannya. Keesokan harinya Bora pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Di sana ia bertemu dengan Junho. Saat keduanya berbincang, Junho menyebut bahwa Jihye pernah mengatakan bahwa Taewong adalah teman dekat kakak Bora. Hal itu pun memicu rasa ingin tahu Bora dan ia ingin menggali banyak tentang kakaknya melalui Taewong. Ia bertanya kepada Junho apakah dirinya bisa menghubungi Jihye untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 그냥 우리 오빠 학교에선 어땠는지. Junho pun mencari Jihye untuk mendapatkan nomor telepon Taewong, namun Jihye ragu dan berkata bahwa ia tidak memilikinya. Jihye segera pergi dan Junho memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut ke SMA tempat Taewong dulu belajar. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa Taewong telah berhenti sekolah sejak 8 tahun yang lalu. Junho merasa terheran karena seorang yang jenius seperti Taewong tak mungkin berhenti sekolah begitu saja. Saat ia bertanya mengenai informasi kontak, pihak sekolah memberitahu bahwa mereka tak bisa mengungkapkan data pribadi siswa. Junho pun semakin penasaran dan berusaha mencari Jihye lagi. Namun ia menemukan bahwa Jihye sudah pergi untuk menghadiri konferensi internasional. Junho akhirnya menghubungi Handoku alias Taewong dan melihatnya keluar dari gym tinju. Taewong melihat ke arah mobil Junho, namun tak ada orang di sana. Saat Taewong mendengar namanya dipanggil, ia berbalik dan bertemu dengan Junho yang datang dari arah yang berbeda. Sementara itu, Bora berbicara dengan ayahnya mengenai teman kakaknya. Ia juga ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu mendiang Junhyuk. Namun, ayahnya mencoba menghalangi dan berkata bahwa kakaknya telah mengorbankan segalanya hanya karena Taewong. Junho akhirnya menyadari bahwa Handoku adalah Taewong. Taewong memohon pada Junho untuk membantu menyembunyikan rahasia ini agar Bora tak terluka. Keesokan harinya, Bora pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Taewong. Di sana ia bertemu dengan Jihye dan bertanya, apakah Bora juga percaya bahwa kakaknya meninggal karena ulah Taewong? Bora menjawab bahwa ia tak sepenuhnya percaya dengan hal itu dan hanya ingin mencari kebenarannya.
Jihye berkata bahwa Taewong juga merupakan korban yang telah berhenti sekolah dan hidup dalam bayang-bayang Jang Hyuk selama 8 tahun. Jihye menyarankan agar Bora tak mencari Taewong lagi. 정규가 태용이 때문에 죽었다는 건 바뀔 수 없는 사실이겠죠. Taewong kemudian datang ke rumah sakit untuk menemui Jihye. Namun setelah menerima pesan dari Jihye yang memberitahunya bahwa ada Bora di dalam, Taewong terpaksa bersembunyi di pojok sembari mengamati Jihye yang membawa Bora pergi. Setelahnya, Taewong mendekati Jihye dan memberitahu bahwa Junho sudah mengetahui identitasnya. Namun keduanya masih harus menyembunyikan rahasia ini dari Bora. Jihye merasa bahwa Bora tak akan berhenti mencari tahu tentang Taewong. Taewong pun menyebut bahwa jika rahasia ini akan terungkap, maka ia akan mengatakan sendiri kepada Bora bahwa dirinya adalah Taewong. 그땐 차라리 내가 얘기해주면. Bora yang lupa mengambil handphonenya kembali ke dalam rumah sakit untuk mencarinya. Setelah mendapat telepon, ia kembali melihat Taewong di sebuah lorong. Bora dengan senang hati ingin menyapanya, namun setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk pergi. Ketika Bora berbalik, tiba-tiba ia sadar bahwa orang yang ia sukai sebenarnya adalah Taewong, teman mendiang sang kakak. Bora pun duduk sendirian di sebuah kedai sembari menenggak soju. Ia merasa bingung dan terombang-ambing dalam perasaan. Taewong kemudian menerima telepon dari Bora dan segera pergi ke kedai tempat Bora berada. Bora bertanya apakah Taewong baik-baik saja. Dengan wajah dingin, pria itu berusaha menyembunyikan rahasia yang selama ini ia tahan. Namun Bora ternyata bisa merasakannya. Ia tahu bahwa pria yang ia kenal sebagai Handoku adalah Taewong. Namun saat itu Bora memutuskan untuk tidak membongkarnya. Bora kemudian melangkah keluar dari kedai dengan langkah sempoyongan. Taewong dengan cepat menyusul dan mendekapnya hingga keduanya duduk di mobil bersama. Saat itu tak ada kata-kata yang terucap, namun cinta di antara keduanya terasa semakin kuat. Setibanya di rumah, Bora berdiri di depan jendela dan melihat Taewong yang pergi. Hatinya pun terasa berat dan ia hanya bisa menangis. Bora akhirnya mengerti mengapa Taewong begitu dingin padanya belakangan ini. Pasti ia sudah mengetahui bahwa mendiang kakaknya adalah Jang Hyuk. Keesokan harinya, Taewong menghabiskan waktu di gym tinju dan tiba-tiba ia menerima telepon dari Bora yang memintanya untuk datang ke sekolah SMA. Taewong pergi ke tempat itu dan setiap sudut mengingatkannya pada kenangan bersama Jang Hyuk. Bora mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat kakaknya dulu belajar dan ia ingin selalu melihatnya. Bora merasa lebih baik ketika datang ke tempat itu bersama Taewong. Taewong merasa sangat malu dan hanya bisa diam mengikuti langkah Bora. Setiap kali keduanya melewati tempat-tempat yang familiar, Taewong hanya bisa mengenang kenangan indah bersama sahabatnya. Dan tentu saja kenangan yang tak ingin ia lupakan. Bora hanya diam mengamati Taewong dan berharap bahwa akhirnya pria itu bisa mengungkapkan kebenaran padanya. Namun Taewong tetap tak punya keberanian untuk berbicara. Bora dengan pasrah berkata bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Taewong. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Taewong dan kakaknya yang menyebabkan sang kakak meninggal. Taewong dengan mata berkaca-kaca memilih untuk tetap diam. Saat keduanya duduk di lapangan olahraga, tiba-tiba Taewong berbicara kepada Bora dan menyebut bahwa ia pernah berkata kepada temannya, "Jika aku tidak membutuhkan teman sepertimu," dan di hari itu juga temannya pergi entah kemana. Sejak saat itulah Taewong hidup dalam rasa bersalah. Bora mendengarkan dengan serius saat Taewong melanjutkan ceritanya. Taewong lalu bercerita tentang seorang gadis yang ia cintai, yang pertama kalinya membuatnya berpikir tentang kehidupan yang bisa membuatnya bahagia. Namun ternyata gadis itu adalah adik dari temannya. Taewong tak ingin jika gadis itu mengetahui siapakah identitasnya. Bora yang mendengar hal itu pun merasa sangat sedih dan bertanya kepada Taewong apa yang harus dilakukan oleh gadis itu. Taewong berharap jika si gadis itu bisa membenci dirinya agar ia tak terjebak dalam situasi ini. Namun Bora tiba-tiba berdiri dan marah hingga menyebut bahwa ia tak ingin mendengar apapun yang keluar dari mulut Taewong. Bora berniat untuk pergi, namun Taewong mengejarnya dan berkata, "Jika kau mengetahui siapakah aku yang sebenarnya, maka kau akan membenciku." Bora pun melepaskan diri dari pelukannya.
Setibanya di rumah, Bora memberitahu sang ayah bahwa ia baru saja bertemu dengan Taewong. Ayahnya marah besar mendengar hal itu, dan Bora menjelaskan bahwa Taewong selama ini sangat menyedihkan. Ia telah mengorbankan karir dan impian demi rasa bersalahnya terhadap Jung Hyuk. Sejak saat itulah Taewong mengganti namanya dan bahkan ibunya pun tidak menginginkannya lagi. Setahu Bora, Taewong hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun, namun ayahnya tetap tak setuju karena menurutnya setidaknya Taewong masih hidup sementara putranya sudah meninggal. 17살에 죽은 정규가 불쌍하지. 그놈이 뭐가 불쌍해? Sementara itu Chung-sik akhirnya lulus ujian SMA. Ia pergi ke arena tinju dan memberitahukan kabar baik ini kepada Taewong. Namun ia mendengar bahwa Handoku alias Taewong sedang berada di perpustakaan. Dengan segera ia menuju ke sana dan kebetulan melihat Taewong bersama seorang profesor yang baru saja keluar dari ruangan. Ia mendengar profesor tersebut membicarakan tentang sebuah tesis. Chung-sik pun dibuat penasaran dan mengikuti mereka. Profesor ternyata membawa Taewong ke sebuah konferensi matematika, di mana Taewong berbicara dengan penuh percaya diri dan mempresentasikan pengetahuan serta pemikirannya yang cemerlang. Di tengah kerumunan, Chung-sik melihat Taewong di atas podium dan ia pun merasa sangat asing. Ia bertanya pada diri sendiri mengapa Taewong bisa menipu dirinya begitu lama. Di lain tempat, Tuan Kim sedang mendengarkan musik di dalam mobilnya dan tiba-tiba ia teringat kepada Taewong. Ia merasa ingin mengetahui keadaan pria itu saat ini. Segera Tuan Kim memutuskan pergi ke arena tinju untuk bertanya tentang tempat tinggal Taewong. Namun Chung-sik yang sedang mabuk hanya menjawab bahwa tak ada orang dengan nama Handoku di tempat ini. Tuan Kim merasa putus asa dan hendak pergi, namun Chung-sik tiba-tiba asal berbicara, jika Handoku tak ada di sini, namun Taewong ada di sini. Hal itu pun membuat Tuan Kim sangat terkejut. 걔 이름이 원래 한태영이래요. Bora sedang berjalan di sebuah taman sekolah. Ia mengenang tawa dan senyum bersama Taewong. Namun ia masih belum bisa melupakan orang yang telah membuatnya terluka. Taewong yang sedang duduk di lapangan basket juga terus memikirkan Bora. Ia mulai bermain basket, namun tanpa sadar Bora yang ia rindukan ada di belakangnya. Meskipun Bora telah mengetahui identitas asli Handoku, ia tak bisa mengendalikan perasaannya dan merasa sangat marah pada dirinya sendiri karena terlalu mencintai Taewong. Taewong melihat Bora dan berkata, "Aku berjanji tak akan lagi mengingatmu dan aku tak akan menunggumu seperti ini." Taewong juga berbicara tentang sebuah janji, yang mana janji itu ternyata berisi jika ia akan melupakan Bora. 나 좀 봐봐. Pakaian trendy ini lagi banting harga cuma 50 ribuan aja. Cocok buat kalian yang pengen tampil modis. Cek linknya di bawah ini ya. Saat itu Taewong mengulurkan tangan untuk mengantar Bora pulang. Bora yang melihat bahwa Taewong benar-benar menerima perasaannya akhirnya meraih tangan pria itu. Keduanya pun berjalan bersama di tengah salju yang berterbangan seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, meskipun itu juga terasa seperti momen perpisahan. Di lain sisi, Tuan Kim mencari Junho untuk bertanya apakah ia sudah lama mengetahui bahwa Handoku adalah Taewong. Junho tidak memberikan jawaban langsung, namun akhirnya ia mengungkapkan bahwa Bora dan Taewong benar-benar saling mencintai. Tuan Kim yang mendengar hal itu pun dibuat sangat marah, dan setelah ia kembali ke rumah, ia memarahi Taewong di depan Bora karena ketika Taewong mengetahui bahwa Bora adalah adik Jang Hyuk, pria itu masih saja bisa mengungkapkan perasaannya. 불쌍하다고 내 앞에서 그렇게 울어댄 거야 그래서? Tuan Kim menganggap Taewong sangatlah tidak tahu malu. Namun Bora membela diri dan berkata bahwa ia memang mencintai Taewong, namun saat ini ia berjanji tak akan pernah bertemu lagi dengan pria itu. Ia memohon kepada ayahnya untuk menganggap ini semua tak pernah terjadi. Tuan Kim sama sekali tak percaya pada apa yang Bora katakan dan melarang putrinya untuk keluar rumah, yang berarti Bora diisolasi. Keesokan harinya, Bora berencana melarikan diri secara diam-diam. Melihat pengawasan yang sangat ketat di rumah, Bora hanya bisa menghubungi Taewong. Namun orang yang mengangkat telepon bukanlah Taewong. Bora tahu bahwa Taewong telah dibawa pergi oleh ayahnya. Dalam keputusasaan, Bora kemudian menghubungi Junho dan menjelaskan situasinya.
Chunho mendengar penjelasan Bora dan pada akhirnya bersedia membantu dengan memberitahu petugas keamanan bahwa Bora sedang tak enak badan. Mengetahui kondisi tersebut, petugas keamanan akhirnya mengizinkan Bora untuk pergi. Tuan Kim memberi perintah pada Taewong untuk meninggalkan negara Korea dan memulai hidup baru di luar negeri. Ia menawarkan seluruh dukungan finansial, namun menekankan bahwa ia melakukannya bukan untuk Jang Hyuk, melainkan untuk Bora. Tuan Kim tak ingin Taewong dan Bora bersama, lalu memerintahkan Taewong untuk segera pergi. Namun Taewong tiba-tiba berlutut dan berkata kepada Tuan Kim bahwa ia bersungguh-sungguh mencintai Bora. Tuan Kim sama sekali tak mendengarkan dan beranggapan bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan Taewong adalah pergi dan tak akan pernah kembali. 정규를 조금이라도 생각한다면 차라리 이러면 안 되는 거 아니야? Pada saat itu Bora datang dan memohon pada ayahnya untuk memaafkan Taewong. Namun hati Tuan Kim masih belum tenang. Ia tak bisa memaafkan kesalahan Taewong kepada putranya. Tuan Kim juga mengkritik Bora dan bertanya apakah ia sudah melupakan mendiang kakaknya. Bora menjawab bahwa Taewong tak ada hubungannya dengan kondisi mental yang lemah dari sang kakak. Bora pun pergi dan bersedih, sementara Taewong mengejarnya dengan harapan ia bisa meminta maaf kepada Tuan Kim. Bora merasa sangat bersalah dan kembali ke kantor ayahnya. Ia merasa bahwa Taewong tak seharusnya disalahkan dalam situasi ini. Setelah merenung, Bora akhirnya menyadari bahwa ayahnya lebih menginginkan Taewong untuk fokus pada pendidikan dan bahwa perpisahan di antara keduanya justru membuat situasi semakin memburuk. Bora berkata bahwa sebelumnya ia berpikir Taewong menderita karena ayahnya, namun sekarang ia merasa berbeda. Tuan Kim hanya diam mendengarkan dan akhirnya menyuruh Bora untuk pergi di malam harinya. Bora kembali pada ayahnya dan merasa bahwa memaksa Taewong pergi adalah tindakan yang kejam karena selama 8 tahun Taewong sudah menanggung begitu banyak penderitaan demi Jang Hyuk. Jika ayahnya hanya ingin keduanya berpisah, maka Bora lah yang akan pergi dan tak akan menemui Taewong lagi. Saat itu Tuan Kim tetap diam. Setelah meminta maaf kepada ayahnya, Bora memutuskan untuk segera pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, Tuan Kim menemui Taewong. Ia meminta pria itu untuk melupakan semua yang ia katakan sebelumnya. Tuan Kim merasa bahwa ia sedikit berlebihan dan berpikir bahwa jika Taewong pergi, maka masalah ini akan terselesaikan. Tuan Kim berharap Taewong bisa melupakan hubungannya dengan Bora dan memulai kehidupan yang baru. 이게 자네랑 마지막으로 보는 거겠지. Setelah pergi, ia berkata bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Seorang gadis dari keluarga kaya tak seharusnya jatuh cinta dengan seorang pria miskin yang telah menyakiti kakaknya. Tuan Kim merasa menyesal karena tak bisa menerima hubungan keduanya. Namun Bora sudah memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Hal itu mungkin bisa memenuhi harapan ayahnya agar keduanya tak lagi bertemu. Bora menyiapkan barang-barangnya dan pergi seorang diri ke bandara. Waktu pun berlalu, tesis Taewong diterbitkan di jurnal ilmiah dan profesor meminta Taewong untuk memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki. Taewong segera melakukan beberapa perbaikan. Saat profesor tua memegang tesis Handoku, ia melihat bahwa nama Handoku kini telah diganti menjadi Taewong. Taewong kini memutuskan untuk melepaskan beban di hatinya dan memulai hidup yang baru. Di waktu yang bersamaan, Taewong menerima panggilan dari Chunho yang memberitahunya bahwa Bora akan pergi ke luar negeri. Awalnya Bora tak ingin Chunho memberitahu Taewong, namun Chunho merasa bahwa hal itu tidaklah baik. Chunho ingin Taewong datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Taewong bertanya kemanakah Bora akan pergi. Saat itu Chunho hanya menjawab jika Bora akan berlibur ke luar negeri. Taewong khawatir jika bertemu dengan Bora, maka ia tak bisa melepaskannya, sehingga ia memutuskan untuk tidak pergi. Namun saat Taewong sedang bersiap untuk pergi, pesan singkat dari Chunho masuk, dan setelah membaca pesan tersebut, Taewong secara refleks menekan nomor telepon yang tertera. Tanpa diduga, nomor yang ia hubungi adalah nomor telepon Bora yang telah digunakan 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba panggilan itu tersambung. Bora yang telah menunggu lantas mengangkat teleponnya. Taewong ingat betapa banyak kenangan indah bersama Bora dan perasaan yang penuh penantian dan kekecewaan itu pun datang kembali. Taewong tinggal lebih lama di sana saat ia hendak pergi. Tiba-tiba Bora muncul dan berkata, "Meskipun aku terlambat, bagaimana mungkin kau pergi begitu saja?"
Taewong terkejut dan berbalik melihat Bora. Ia bertanya mengapa Bora tak pergi, dan Bora menunjukkan ponselnya. Perasaan Taewong sangat tersentuh melihatnya. Sudah lama ia tak bertemu dengan gadis itu. Taewong lalu berkata, "Aku telah berjanji kepadamu, dan saat kita bertemu lagi, aku akan memberitahu siapakah diriku yang sebenarnya." Bora pun tersenyum meskipun air mata membasahi wajahnya. Keduanya memutuskan untuk berjalan bersama dengan tangan saling menggenggam. Bak pasangan yang sedang jatuh cinta namun terhalang oleh keadaan. Keesokan harinya, Taewong berpakaian rapi untuk pergi menghadap Tuan Kim. Namun saat ia keluar, ia melihat Bora berdiri di sana. Ternyata Bora telah memberitahu ayahnya bahwa ia ingin bersama Taewong, dan karena hal itulah ia diusir dari rumah. Taewong pergi ke kantor Tuan Kim. Di sana, Tuan Kim berkata bahwa ia tak ingin melihat Taewong. Taewong memohon agar keduanya diizinkan bersama dan agar Bora diizinkan kembali ke rumah. Tuan Kim menolak dan menyebut bahwa jika keduanya tetap bersama, maka Bora tak akan pernah bisa kembali ke rumah. Taewong memastikan bahwa ia akan merawat Bora dengan baik di masa depan. Ia pun membawa Bora ke rumah seorang kenalan untuk tinggal sementara waktu. 저희들 허락해 주십시오. 그리고 보라 다시 받아 주십시오. Bora saat ini tak punya uang sama sekali. Ia meminta Sungri untuk membantunya menemukan pekerjaan sambilan. Sungri sangat terkejut dan ia tak tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis konglomerat. Bora hanya bisa menjawab jika selama ini ia memiliki tekad yang kuat. Sungri terkagum melihat perubahan yang besar dalam diri Bora. Keesokan harinya, Taewong membawa Bora ke rumah untuk makan bersama. Ibu Taewong terus menatap Bora dengan cemas, dan ketika Taewong keluar untuk mengambil air, wanita itu meminta maaf kepada Bora karena Taewong membuatnya diusir dari rumah. Bora meyakinkan ibunya bahwa suatu hari nanti ayahnya akan menerima hubungan mereka. Ibu Taewong berterima kasih kepada Bora karena telah menyukai putranya. Ia pun berharap keduanya bisa tetap bersama meskipun Bora belum bisa memberikan kepastian. 나는 참 좋아. Saat perjalanan pulang, Taewong merasa senang karena ada seseorang yang mendukung hubungan keduanya. Taewong yang biasanya murung kini tampak sedikit bahagia. Meskipun sedikit canggung, tiba-tiba tangan Bora terasa dingin dan Taewong memasukkan tangan Bora ke dalam saku jaketnya untuk memberikan kehangatan. Dulunya, Bora adalah putri kaya raya, namun demi bisa bersama orang yang ia cintai, kini ia rela bekerja di sebuah toko kecil. Namun saat Taewong mengetahui hal ini, ia sangat marah dan pergi ke toko untuk menarik Bora keluar. Ia memarahi gadis itu karena nekat bekerja dan ingin membawanya pulang. Bora menjelaskan bahwa dirinya tak mau menjadi orang yang tak berguna, yang dulunya hidup di bawah perawatan ayahnya dan sekarang diusir. Ia ingin berusaha untuk hidup sendiri dan merasa tak ada yang salah dengan keputusannya. 나한테 왜 이렇게 화를 내냐고. Taewong merasa sangat kesal. Ia ingin membawa Bora pulang dan wajahnya pun dipenuhi air mata. Taewong mengejar Bora sembari memeluknya dan meminta maaf. Sebenarnya Taewong juga sedang berusaha bekerja sembari fokus pada studinya. Ia bahkan tak lupa memberitahu Tuan Kim tentang keadaan Bora agar beliau tak perlu khawatir. Bora menerima gaji pertamanya dan ia membeli hadiah untuk sang ayah. Bora juga menulis surat yang mengatakan bahwa ia hidup dengan baik sehingga ayahnya tak perlu cemas. Tuan Kim melihat foto anak perempuannya dan perasaan sedih pun berkecamuk di dalam hati. Bora kemudian menemui Taewong dan melihat bahwa sang kekasih sangat serius belajar sehingga ia tak ingin mengganggunya. Keesokan harinya, Chung Sik mengkritik Taewong karena pria itu tak bekerja seharian dan tidak mengajak Bora berkencan. Taewong merasa sedikit malu mendengar komentar itu. Lalu Bora menyarankan agar keduanya pergi berseluncur salju di akhir pekan. Mereka pun pergi ke lapangan seluncur salju. Meskipun hanya menggunakan alat sederhana, namun mereka merasa sangat hangat dan bahagia. Setelahnya, keduanya duduk di kereta gantung di area seluncur salju, seperti 8 tahun yang lalu saat keduanya duduk di biang lala taman hiburan. Momen tersebut adalah saat-saat yang membahagiakan bagi Bora. Pada malam harinya, keduanya pergi ke dunia salju. Bora pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Taewong bisa mengingat nomor ponsel lamanya. Taewong menjawab bahwa nomor itu sangatlah mudah diingat.
Taewong pun bertanya mengapa ponsel Bora masih aktif dan mempertahankan nomor lama itu. Awalnya Bora merasa ragu untuk menjawab dan Taewong pun berusaha menebak jika Bora mungkin sudah menyukai dirinya sedari kecil. Bora merasa semakin malu dan tak tahu harus bagaimana. Akhirnya ia pun berbalik dan pergi begitu saja. Taewong hanya bisa melihat Bora menjauh darinya. Ia ingin hidup seperti ini bersama Bora dalam kebahagiaan. Taewong berterima kasih kepada Bora karena berkat gadis itu, ia memiliki keberanian untuk mengejar impian barunya. Keesokan harinya, Taewong menghubungi Bora dan ingin membawanya untuk melihat sesuatu. Bora pun curiga, namun Taewong mengatakan jika hal itu adalah sebuah gunung salju. Keduanya pun berpegangan tangan dan berjalan di salju pagi yang masih sepi. Kehidupan kembali berjalan normal. Taewong terus berusaha menyelesaikan soal yang belum terpecahkan. Tanpa ia sadari, suatu hari Bora sudah ada di sana dan menemaninya. Keduanya pun berbaring berhadapan saling menatap dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, Junho menemukan sesuatu yang aneh dalam laporan medis Bora. Ia pun menghubungi seorang dokter spesialis untuk memberikan diagnosis padanya. Ternyata Bora mengidap sebuah tumor dan sedang berada di tahap akhir kanker. Meskipun Bora hidup dalam kesulitan bersama orang yang ia cintai, namun Bora tak pernah merasa menyesal. Terlebih belakangan ini, Bora seringkali pingsan tanpa alasan yang jelas. Setelah Bora pergi ke rumah sakit dan mengetahui penyakitnya, ia merasa sangat putus asa karena impiannya belum tercapai. Kebahagiaan yang baru dimulai kini terancam dengan perpisahan yang abadi. Di lain sisi, Taewong pergi ke toko bunga untuk membeli sebuah bunga anggrek. Namun ternyata mereka tak menjual bunga tersebut. Tadi pagi, Bora secara tak sengaja menjatuhkan cabang anggrek yang diberikan Taewong sebelumnya. Melihat bunga anggrek yang pecah, Bora pun sangat sedih. Taewong melihatnya dan ingin memberinya anggrek yang lain. Dengan rasa kecewa, Taewong meninggalkan toko bunga. Ia hanya bisa berharap sampai musim semi tahun depan untuk memetiknya lagi. Pada malam harinya, Bora melihat Taewong yang sedang serius belajar dengan air mata yang mengalir penuh kesedihan. Ia tak berani memikirkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sehingga ia bangkit dan diam-diam pergi. Bora berjalan di sebuah tempat dengan perasaan kecewa untuk mengenang Taewong dalam hatinya. Ia pun menangis terseduh-seduh hingga sampai di rumah sakit dan mencari keberadaan Junho. Bora berkata jika Taewong sangat sulit untuk merasakan kebahagiaan, sehingga ia tak bisa membiarkan pria itu merasakan kesedihan lagi. Ia memohon kepada Junho yang seorang dokter untuk menyelamatkan kehidupannya. Keesokan harinya, Bora kembali ke rumah dan memberitahu pada ayahnya bahwa ia setuju untuk kembali ke rumah dan memohon agar sang ayah mau menerimanya kembali. Tuan Kim bertanya bagaimanakah dengan nasib Taewong. Bora pun berpikir sejenak dan berkata bahwa ia akan berpisah dengan pria itu. Tuan Kim sebenarnya merasa bingung dan khawatir. Ia bertanya apakah ada yang terjadi dengan putrinya. Bora hanya bisa meminta maaf pada sang ayah karena jika ia pergi, ayahnya akan menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Junho berharap agar Bora segera masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun Bora memohon untuk menundanya selama beberapa hari. Bora rupanya berniat untuk belajar memasak. Ia mendengarkan Sungri yang menjelaskan dengan penuh perhatian. Taewong tak tahu apa yang terjadi pada Bora sehingga ia hanya fokus pada belajar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat gaun pengantin di sebuah toko dan membayangkan bahwa Bora pasti akan sangat cantik ketika menggunakannya. Saat Taewong kembali ke rumah, Bora sudah menyiapkan makan malam yang sangat lezat. Taewong dengan ceria berkata bahwa ia ingin mencatat momen ini dalam jurnalnya karena ini adalah pertama kalinya Bora memasak untuknya. Bora berpikir bahwa memasak bukanlah hal yang luar biasa karena itu adalah sesuatu yang harus ia lakukan untuk Taewong. Setelah Bora pergi, Taewong tinggal sendirian di ruang latihan tinju. Melihat sarung tinju yang berserakan di lantai, ia pun teringat bahwa Bora lah yang dulu sering merapikannya. Dari kebiasaan Bora lah, Taewong pun mendapatkan inspirasi dan mulai bertindak. Secara tiba-tiba, ia telah menyelesaikan masalah yang selama ini belum bisa terpecahkan. Setelah menghitung, Taewong menulis seluruh lantai di ruang tinju dengan sebuah rumus dan segera memberitahukan Bora bahwa ia telah berhasil.
Taewong mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Bora dan menunggu sampai keadaan mulai membaik. Saat dimana Tuan Kim pasti akan menyetujui hubungan keduanya dan ia pun bisa menikahi Bora. Namun Bora merasa tak berdaya, ia hanya bisa memandang Taewong tanpa bisa berkata apa-apa. Taewong merasa bingung lalu mengejar Bora. Dengan marah ia menyatakan bahwa dirinya tak ingin menikah dengan siapapun, terutama dengan Taewong. Bora mulai membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Taewong mengira jika Bora marah karena ia membicarakan urusan pernikahan yang terkesan mendadak. Bora dengan dingin menjawab bahwa ia sudah sangat lelah dan tak bisa menerima kehidupan yang miskin. Setelah itu, Bora berpura-pura marah dan pergi begitu saja. Ia tak ingin Taewong mengetahui kondisi kesehatannya dan tak mau Taewong bersedih karena kepergiannya. Hanya dengan cara yang keras seperti inilah yang bisa membuat Taewong mundur tanpa membuat pria itu terluka. 우리 그땐 결혼하자 보라. Dapatkan bundling 3 pieces produk ini cuma 100 ribuan aja. Nyaman banget dipakai dan bikin kalian tambah seksi. Cek link di bawah ini mumpung ada promo. Bora berada di ruang perawatan, sementara Taewong terus menelponnya. Ia merasa putus asa dan hanya bisa melepas baterai teleponnya. Namun pesan suara dari Taewong tetaplah masuk. Dengan segera ia mengambil ponsel dan mendengarkan pesan yang berisi agar Bora tak pergi. Mendengar pesan itu, Bora tak bisa menahan rasa rindunya. Ia ingin segera keluar dari rumah sakit, namun Junho berusaha menghalangi. Bora mengatakan bahwa ia tak bisa membiarkan Taewong sendirian, sehingga ia harus keluar dari tempat ini. Namun, beberapa langkah ia berjalan, Bora terjatuh di lantai. Taewong menerima kabar bahwa Bora dalam kondisi kritis dan ia pun segera berlari ke rumah sakit. Sembari menangis, ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak percaya jika Bora mengidap penyakit yang parah. Taewong berteriak memanggil nama Bora dan sangat ingin masuk untuk menemuinya. Ia tak percaya jika kebahagiaan keduanya terasa begitu singkat. Taewong tiba di ruang perawatan Bora dan ia diam-diam melihatnya, dan saat itu pun Bora meminta maaf pada Taewong. Taewong menggenggam tangan gadis itu dan memohon agar Bora tak pergi darinya. Di waktu yang bersamaan, Chung Sik dan Sungri juga datang untuk mengunjungi Bora. Mereka diikuti oleh 2 wartawan yang ingin mewawancarai bakat matematika Taewong karena Taewong telah memecahkan masalah yang belum bisa terpecahkan selama 60 tahun. Saat Taewong ditanya mengapa ia membatalkan kesempatan untuk studi di Amerika, Taewong tak ingin menjawab dan mengatakan bahwa saat ini ia benar-benar tak memiliki waktu untuk wawancara. Bora yang mendengar hal itu pun langsung marah dan kembali ke ruang perawatan untuk bertanya pada Taewong mengapa ia menolak kesempatan untuk melanjutkan studinya. Bora merasa jika itu bukan karena dirinya, maka Taewong tak punya alasan untuk menolak kesempatan besar itu. Bora pun merasa jika dirinya sudah sangat dekat dengan kematiannya dan bahwa Taewong tak perlu mengorbankan hidupnya hanya untuk dirinya. Taewong tiba-tiba menjadi serius dan meyakinkan Bora bahwa ia tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun mengingatkan Bora agar tak lagi mengucapkan tentang kematian. Bora tetap bersedih dan berkata bahwa ia sudah mengetahui jika suatu saat nanti ia akan mati. 나 얼마 안 있으면 죽을 거라는 거 오빠들 다 알잖아. Suatu hari, Taewong membaca artikel tentang dirinya di surat kabar, namun ia tak bisa merasa senang karena hal seperti itu sudah tak penting lagi baginya. Ia terus memikirkan keadaan Bora, sementara Bora kemudian dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Semua orang merasa khawatir dan menunggu Taewong datang ke ruang perawatan. Bora melihat Tuan Kim yang sedang duduk di depan ranjangnya. Tuan Kim berkata kepada Taewong bahwa semua adalah kesalahannya. Namun Taewong merasa bahwa Tuan Kim tak bersalah dan memintanya agar tak perlu khawatir atau bersedih lagi. Setelah Bora sadarkan diri, Taewong bertanya kemanakah ia ingin pergi. Gadis itu pun menjawab bahwa Bora ingin pergi ke Gunung Salju. Taewong tersenyum dan berkata bahwa tempat itu terlalu jauh, namun ia berjanji jika kondisi Bora membaik, ia akan mengajaknya ke tempat tersebut. Ketika Bora merasa bosan, Taewong lantas membawanya berjalan-jalan di sebuah pantai. Ketika Bora menonton televisi, Taewong memberinya makan dan mencuci kakinya seperti merawat seorang anak kecil. Taewong melihat Bora yang sedang tidur dan berdoa kepada Tuhan untuk menjaga gadis itu.
Suatu hari, Bora sering mengalami mimpi buruk yang sama, di mana ia melihat Taewong sendirian di puncak gunung salju dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Bora terbangun, ia dengan cemas bertanya kepada Taewong, "Jika aku mati, apakah yang akan engkau lakukan?" Namun Taewong tetap yakin bahwa Bora akan hidup lebih lama lagi. 무슨 꿈 꿨는데? Keesokan harinya, keduanya berjalan-jalan di pantai, saling berpelukan dan duduk bersama. Saat itu, Bora meminta maaf kepada Taewong karena ia tak bisa terus menciptakan kenangan dengannya. Ia juga tak bisa terus berada di sisinya dan ia meminta maaf jika pada akhirnya harus pergi lebih dulu. Taewong berkata jika dirinya sangat mencintai Bora dan merasa sangat bahagia jika berada di sisinya. Angin laut tak bisa menghilangkan kesedihan di antara keduanya. Waktu pun berlalu, Bora pun menjadi begitu lemah dan tak bisa bangun lagi. Saat Taewong membangunkan tidur Bora, namun ternyata gadis itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun sebelum meninggal, Bora merasa bahwa ia masih memiliki cinta di sampingnya. Setelah kepergian Bora, Taewong melakukan perjalanan dan membeli tiket pesawat. Ia rupanya berniat menuju ke sebuah gunung salju. Ia berniat pergi ke tempat itu untuk mengenang Bora. Ketika Taewong kembali ke ruang latihan tinju, ia menerima sebuah paket yang berisi ponsel milik Bora. Benda tersebut adalah sesuatu yang pernah Bora titipkan kepadanya. Taewong kemudian mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. Bora sepertinya sempat memberitahukan kata sandi padanya. Taewong mendengar suara Bora di pesan suaranya. Bora berkata, jika Taewong mendengar pesan ini, maka aku pasti sudah tiada. Aku sudah janji akan pergi bersamamu, namun aku tak bisa menepati janji itu. Bora hanya bisa meminta maaf dan berharap agar Taewong melanjutkan hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Waktu pun berlalu. Mendengar nasihat dari Bora, Taewong melanjutkan studinya. Setelah sukses melanjutkan studi di Amerika, Taewong kini menjadi seorang dokter dan disertasinya pun memenangkan penghargaan internasional. Taewong kerap diundang untuk memberikan kuliah di universitas tempatnya dulu belajar. Saat itu terlihat Tuan Kim duduk di bangku penonton. Setelah kuliah usai, Taewong pergi ke perpustakaan tempat ia dulu belajar bersama Bora. Ia hanya bisa mengenang Bora dalam keheningan. Taewong akan hidup selamanya untuk Bora, dan ketika ia pergi ke lapangan basket, ia mendengar suara memanggilnya. Ia menoleh dan melihat sosok Bora yang duduk di kursi sedang tersenyum cerah di bawah sinar matahari yang indah. Keindahannya begitu mempesona sampai Taewong enggan menutup matanya. Waktu dan cinta keduanya tetap ada dan tak akan pernah pergi. Dan film pun berakhir. Skincare ini lagi diskon loh, khusus buat kalian yang pengen tampil cantik dengan kulit terawat. Jangan lupa cek link di bawah ini ya. Tas ini cocok banget untuk hangout, kuliah, atau pergi ke kantor. Cek link di bawah ini mumpung ada promo dan jangan sampai kehabisan.